Ini hujan udah tinggal rintik-rintik, masa masih neduh aja yang di sono. Masya Allah, kira-kira lanjut apa jangan ini? Masih semangat, walaupun basah lepek. Betul. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus panutan saya, guru saya sekaligus orang tua saya, Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Hamid Ibn Abdullah Al-Kaf, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi akhlaqihi fid daraini amin ya rabbal. Tidak lupa kepada sahibul majlis Babul Mukhtar Al-Ustadz Hambali Nasuha, begitu juga Ustadz Abdillah yang dengan setia mengawal mulai dari awal ngundang sampai sekarang. Masya Allah, Ustadz Abdillah ini kalau udah ngundang saya diteleponin tiap hari saudara. Saking semangatnya beliau luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan habaib, asatid, alim ulama, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, walaupun hujan turun dengan derasnya tapi tidak menyurutkan semangat jamaah yang hadir. Mudah-mudahan sebanyak tetesan hujan pada malam hari ini, sebanyak itu pula dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saat ini kita berada di bulan Rajab, betul? Dinamakan Rajab Al-Asab. Kenapa dinamakan Rajab Al-Asab? Li'anna fiha subba rahmatullah. Karena di situ diguyurkan sebagaimana air hujan mengguyur bumi saat ini. Maka di bulan Rajab di situ diguyurkan rahmatnya Allah Subhanahu. Makanya ketika masuk Rajab, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan masih 2 bulan lagi, hampir 2 bulan saudara. Akan tetapi di awal-awal Rajab kita udah diajarin sama Nabi untuk nyebut-nyebut Ramadan, untuk minta supaya disampaikan ke Ramadan, minta supaya diberkahi juga Sya'bannya. Kenapa? Seakan-akan di situ Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, saudara,
bahwasanya suksesnya Ramadan tidak berdiri sendiri, tapi erat kaitannya dengan 2 bulan sebelumnya, saudara. Siapa yang Rajabnya baik, maka Sya'bannya akan baik. Siapa yang Sya'bannya baik, maka Ramadannya akan baik. Alhamdulillah. Makanya para ulama memberikan perumpamaan. Apa perumpamaan yang dijelaskan oleh para ulama? Rajab syahruz zarah, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab syahruz zarah, kalau diibaratkan menanam nih, sekarang waktunya kita nebar benih, saudara. Benih ditebar, setelah benih ditebar, ditutup dengan baik itu tanah, saudara, dilanjutkan dengan apa? Disiram. Kalau sekarang kita ibarat nabur benih, kapan nyiramnya? Maka nyiramnya di bulan Sya'ban, saudara. Wa Ramadan syahrul hasad, setelah Sya'ban disiramin itu tanaman, tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit, maka ketika datang bulan Ramadan, itu tanaman sudah siap dipanen, saudara. Panennya bukan panen padi, panennya bukan panen jagung, panennya bukan panen uang, panennya bukan panen pakaian. Apa panennya? Al-itiq minan nar, dibebaskan dari api neraka, saudara. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah bebaskan di api neraka. Amin ya rabbal. Makanya kalau enggak nanam, bagaimana mau nyiram? Kalau enggak nyiram, gimana mau panen? Betul. Saya mau tanya, kira-kira kalau orang enggak nanam bisa panen atau tidak? Bisa panen atau tidak? Apa yang mau dipanen? Yang ditanam enggak ada. Oleh karena itu, saudara, siapa yang ingin panen di bulan Ramadan, mulainya bukan dari awal Ramadan nanti, tapi mulai nanamnya hari ini, saudara. Dengan apa kita menanam? Menanam dengan istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya, baca, minta ampunan kepada Allah. Menanam dengan puasa, menanam dengan bertaubat, menanam dengan bakti ke orang tua. Hari ini kita tanam, besok kita akan sirami, saudara. Lusa di bulan Ramadan, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan panen. Kalau sudah panen di bulan Ramadan, maka insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu, siap menanam di bulan Rajab, siap menanam di bulan Rajab. Orang kompak siap menyirami di bulan Sya'ban, siap untuk panen di bulan Ramadan. Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, ibadallah, kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Rasulullah. Betul? Tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, meskipun hujan tapi jamaah tetap bertahan, saudara. Masya Allah, malam hari ini, kampung ini, tempat ini mendapatkan hujan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tablik akbar bagus, luar biasa, harus dilestarikan. Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Muharram, bagus, harus dihidupkan. Tapi jangan lupa, jawab yang jujur, ini tablik akbar ramainya begini luar biasa, tapi kalau ada pengajian mingguan baca kitab ramai begini apa kagak? Kurang jujur, kurang kompak, rame begini apa kagak? Masya Allah, tablik akbar bagus, hidupin. Isra Mi'raj bagus, Maulid Nabi bagus. Tapi jangan lupa, Habib Ali Habsyi mengatakan tidak ada yang lebih mengembirakan hati Nabi daripada duduknya kita di majelis ilmu, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu penting, ramein majelis-majelis taklim. Saudara, di tablik akbar kita memang dikenalkan dengan sosok Nabi. Di tablik akbar bagus, ghirah Islamiyah kita dibangkitkan. Tapi jangan lupa, di tablik akbar kita nggak dapat bagaimana caranya beribadah yang diridhoin Allah.
bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu. Di mana kita bisa dapat, saudara? Dapatnya di majelis taklim. Karenanya sebagaimana tablik akbar rame dihadiri ratusan ribuan orang, maka majelis taklim harus dirame lagi, harus istirahat lagi, saudara. Betul. Makanya saya jadi teringat, saudara. Saya jadi teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Ini hadis sering kita dengar, saudara. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia orang yang pandai dalam ilmu agama. Itu kalau kita terjemahkan secara harfiah hadisnya. Tapi jangan lupa, kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang lebih luas, di situ Nabi sebutnya per orang. Orang yang Allah pengen kebaikan, Allah jadikan dia pandai agama. Setiap orang itu kalau dikumpulin akan jadi masyarakat. Masyarakat kalau dikumpulin akan jadi negara. Artinya apa? Kalau Allah menginginkan kebaikan dengan sebuah negeri, Allah jadikan penduduk negeri itu orang-orang yang mengerti agama. Majelis taklim rame, itu tanda kebaikan, saudara. Makanya saya jadi teringat dulu, saudara, Salahuddin Al-Ayyubi, panglima yang begitu hebat, berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa tunduk di tangannya tentara salib, saudara. Saat itu puluhan tahun umat Islam nggak bisa merebut kembali Masjidil Aqsa. Tapi setelah muncul Salahuddin bersama pasukannya, mereka berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa, saudara. Salahuddin, andai kata hanya satu orang sebatang kara Salahuddin, maka tidak akan bisa berbuat apa-apa, saudara. Salahuddin perannya besar, tapi jangan lupa kenapa Salahuddin bisa menang. Karena bersama Salahuddin ada pasukan yang hebat, saudara. Ada generasi yang hebat, generasi cerdas, generasi keemasan. Saudara, banyak yang berbicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, patriotistiknya, keberaniannya. Tapi terkadang kita lupa, sedikit yang berbicara kenapa bisa muncul generasi Salahuddin, saudara. Akhirnya ada seorang ulama nulis kitab judulnya Limada Yadhhar Jilu Salahuddin. Di kitab itu dia bahas, ternyata kemenangan Salahuddin bersama pasukannya tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja. Ada persiapan panjang sebelumnya, saudara. Dan ada satu aktor intelektual yang menjadi penyebab munculnya generasi Salahuddin. Siapa aktor intelektual itu? Luar biasa. Ternyata beliaulah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, aktor intelektual di balik lahirnya generasi Salahuddin, saudara. Bagaimana bisa, Habib? Ketika saat itu terjadi perpecahan di tengah umat Islam, beberapa puluh tahun sebelum generasi Salahuddin muncul, ada Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang ilmu di berbagai bidang disiplin ilmu. Di dalam usul fiqih beliau tulis Mustasfa, beliau tulis Syifa'ul Alil, beliau tulis kitab-kitab lainnya. Di dalam ilmu akidah beliau tulis Al-Iqtisad fil Iqtiqad. Di dalam ilmu fiqih beliau tulis Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Di dalam ilmu-ilmu lainnya beliau juga tulis, saudara. Dan ada satu kitab yang paling besar yang beliau tulis yang menjadi penyebab kebangkitan umat Islam saat itu. Apa kitab tersebut? Kitab itu adalah Ihya Ulumuddin. Begitu beliau tulis Ihya, diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah, di masjid-masjid, di nizamiyah, saudara. Diajarkan itu kitab Ihya. Apa hasilnya? Hasil pembelajaran kitab Ihya Ulumuddin, lahirlah yang namanya generasi Salahuddin, saudara. Artinya di sini kita bisa ngambil kesimpulan, jangan mimpi umat Islam mau bangkit ekonominya, bangkit politiknya, bangkit sosialnya, bangkit pendidikannya. Jangan mimpi, saudara. Kalau majelis-majelis taklim masih sepi, saudara, kajian-kajian ilmu masih sepi, jangan mimpi umat Islam bisa bangkit, saudara. Tapi kalau kajian-kajian ilmu sudah rame, kajian tafsir, hadis,
fikih, berbondong-bondong umat datang belajar secara tekun, maka absyir, terimalah kabar gembira, berarti kemenangan insya Allah sudah di depan mata. Amin ya rabbal. Tapi ada yang mengatakan, Beb, tapi kan saya sibuk, Beb, nggak sempat ngaji walau seminggu sekali, Beb, saya kerja, Beb, saya sibuk banyak urusan, nggak sempet tuh ngaji. Kalau tablik akbar kan setahun sekali, Beb. Kalau ngaji seminggu sekali saya nggak ada waktu. Saudara, kalau ada orang yang nggak mau hadir majelis dengan alasan nggak ada waktu, sibuk, itu orang bohong, saudara. Kenapa saya katakan bohong? Dia yang ngaku sibuk. Saya mau tanya, kalau main HP ada waktu apa kagak? Nonton TV ada waktu apa kagak? Nongkrong ada waktu apa kagak? Ngerumpi ada waktu apa kagak? Kenapa buat semua ada waktu? Akan tetapi giliran majelis taklim gak ada waktu, saudara. Jangan-jangan bukannya dia yang gak mau hadir, tapi Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Na'udzubillah, min. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, umat Islam Cibubur khususnya, siap ramaikan majelis-majelis taklim, siap hidupkan majelis-majelis ilmu, siap ikut bersama para alim ulama. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Kira-kira jelas apa kagak? Insya. Ini jam berapa nih? 10:04. Ini udah pada. Buset dah. Lu meriang lo ntar lo. Udah basah-basahan begitu. Ini kira-kira lanjut apa kagak nih? Tuh bocah udah basah kasihan. Lanjut. Ini insya Allah nih bininya 4 nih gue gini tadi nih. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Tuh lihat-lihat Bu, hati-hati kalau anaknya dalam marde jangan mau calon bini 4 tuh. Jadi anak soleh insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Lanjut apa kagak? Udah malam. Lanjut. Yang kehujanan takut pada sakit. Lanjut. Ibu-ibu udah pada lepek tuh tempat duduknya. Lanjut. Yakin? Masih semangat? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, saudara. Apa yang ketiga? Saudara, kita di Indonesia alhamdulillah hidup aman, damai, tentrem. Alhamdulillah. At-tuma'ninah ni'mah minallah. Kedamaian, ketentraman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan meskipun di Indonesia mayoritas muslim, hampir 90% muslim, tapi di Indonesia umat agama yang minoritas, mereka juga hidup damai tanpa diganggu. Betul? Jawab yang jujur orang Cibubur. Ada yang pernah ganggu orang Hindu? Pernah ada yang ganggu orang Buddha? Pernah ada yang ganggu orang Kristen Protestan? Nggak ada. Kenapa? Karena kita diajarkan toleransi bukan oleh pejabat, bukan oleh politikus, bukan oleh profesor doktor, tapi jauh sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu kita sudah diajarkan toleransi oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah yang ngajarin kita. Kalau orang-orang non muslim selama mereka nggak perangin kita nggak boleh perangin mereka. Betul? Selama mereka zimmi, mereka tidak ganggu kita nggak boleh ganggu mereka. Betul? Makanya orang-orang non muslim di mana-mana, kalau di wilayah mayoritas muslim aman, di Indonesia aman, di Mesir udah lebih dari 1000 tahun Kristen Koptik aman. Kenapa? Karena umat Islam diajarkan toleransi langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat sebaliknya, saudara. Muslim yang dituduh teroris, sedangkan non muslim di wilayah muslim aman. Tapi sebaliknya, giliran orang Islam jadi minoritas tertindas, saudara. Betul? Mari kita lihat di Rohingya di Myanmar. Itu Rohingya suku muslim, saudara. Dulu jumlahnya jutaan di Myanmar, tapi setelah terjadi genocide,
Genocide ini apa? Pembinasaan. Setelah terjadi ini genosida, genocide, sekarang mungkin berdasarkan info yang saya dapat jumlah mereka Rohingya tinggal ratusan ribu, saudara. Tertindas luar biasa dengan berbagai macam penindasan. Urusan Rohingya belum selesai. Dapat kabar lagi umat Islam di Uighur, Cina mendapatkan penindasan juga, saudara. Betul? Masya Allah. Kita lihat kok. Itu di camp-camp bukan lagi 100 ribu, 200 ribu, saudara. Lebih dari 1 juta umat Islam dikurung. Perempuan-perempuan muslim yang tinggal di rumahnya diperkosa, saudara. Ada yang diperkosa, dirampas hak-haknya. Saya mau tanya, yang begini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Dikebiri hak beribadahnya umat Islam, saudara. Belum selesai urusan Uighur di Cina, dapat kabar lagi di India, saudara. Masya Allah. Fakta yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Bagaimana umat Islam di India walaupun jumlahnya besar. Di India itu umat Islam hampir 200 juta jumlahnya, saudara. Tapi total populasi India lebih dari 1 miliar. Sehingga walaupun jumlah umat Islam hampir 200 juta, posisi mereka di India tetap minoritas, saudara. Apa yang terjadi? Berapa banyak sekarang orang Islam di India yang harus tumpah darahnya, harus melayang nyawanya. Videonya kita lihat, saudara. Terang benderang, disiksa, digebukin, saudara. Dibunuh, dibakar rumahnya, biadab. Luar biasa. Ibadah Allah, mereka memang beda bangsa dengan kita. Mereka memang beda warna kulit dengan kita. Kita memang gak ada hubungan kerabat dengan mereka. Bahkan kita gak ngerti bahasa mereka. Tapi saudara, satu yang perlu kita catat, apapun bahasanya, apapun bangsanya, dari negara manapun, selama mereka muslim, mereka saudara kita, saudara. Betul. Nabi yang mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi, orang Islam ini dimanapun dia berada, nggak lihat negaranya, seperti satu tubuh. Saudaranya sakit, dia ikut sakit, saudara. Kalau tubuh kita sakit, gigi sakit, pala ikut puyeng apa kagak? Kuping mau dengerin omongan orang, malas apa kagak? Padahal yang sakit gigi, kaki mau jalan kemana-mana, malas apa kagak? Padahal yang sakit gigi di mari, kaki di mari. Gigi yang sakit, kaki yang malas jalan. Betul? Begitu juga umat Islam yang dibantai di India, yang dibantai di Rohingya, yang dibantai di Uighur, tapi kita di sini wajib merasakan pedihnya, saudara. Betul? Kalau kita nggak ada pedih, minimal hati kita nggak sakit lihat penderitaan saudara kita, berarti ada yang bermasalah dengan iman kita, saudara. Ada yang bermasalah dengan Islam kita. Na'udzubillah, amin. Makanya kita nggak boleh tinggal diam. Kita wajib melakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Apa yang mampu kita lakukan? Yang pertama, doa. Silahul mu'min ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Cina boleh punya senjata canggih, Amerika boleh punya nuklir, silakan mereka bangga dengan tentaranya, tapi kita punya senjata yang terkuat, yaitu Allah Subhanahu di atas segala-galanya. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Di dalam tabligh akbar, di dalam setiap pergerakan, ulama kita mengajak kita untuk bertakbir Allahu Akbar. Apa artinya takbir? Di situ ada pelajaran tauhid, saudara. Bahwasanya yang besar, yang maha besar adalah Allah Subhanahu. Kalau Allah yang maha besar, berarti selain Allah orang kompak, kurang kenceng selain Allah, orang keras selain Allah. India, Amerika, Israel, Cina, presiden, menteri, tentara, aparat, habaib, bagi Allah kecil, saudara. Kalau dibandingkan dengan Allah kecil. Makhluk manapun kalau dibandingkan dengan Allah kecil, saudara. Kenapa gue nyebutin habaib juga? Soalnya kalau nyebutin presiden nggak nyebutin habaib, dari sini masuknya ke polsek, saudara. Biar paham dah, biar paham. Paham ya?
kecil. Lihat bagaimana Cina begitu sombong. Apa mereka katakan, saudara? Kami kuat, tidak ada yang bisa menggoyang kami. Presiden yang ngomong seperti itu, saudara. Apa yang terjadi? Tidak selang lama Allah tunjukkan bagaimana Cina kocar kacir, kacau balau, diserang tentara-tentara yang tidak terlihat, yaitu tentara corona, saudara. Betul? Kocar kacir, kota jadi kayak zombie. Mana kekuatan yang katanya hebat? Kami tidak tertandingi, tidak ada yang bisa menggoyang kami, tidak ada yang bisa melawan kami. Dihadapi tentara yang kecil, tidak terlihat, nggak berdaya, ibadallah. Saudara, jangan sombong, jangan sombong. Siapapun jangan sombong. Di atas langit masih ada langit, ibadallah. Sehebat apapun manusia, kekuatan manusia, semuanya kembali kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Makanya jawab semuanya yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Makanya yang pertama, jangan lupa khususnya di sholat-sholat baca kunut nazilah. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, apa usaha yang mesti kita lakukan, yang bisa kita lakukan? Saudara, di Jakarta ada kedutaan besar India. Kedutaan besar India adalah perwakilan resmi pemerintah India di Indonesia, saudara. Makanya kemarin hari Jumat yang lalu FPI bersama GNPF Ulama dan PA 212 mengadakan aksi besar-besaran, dihadiri puluhan ribu umat Islam. Saudara, tujuannya apa? Kita protes keduta besar India terhadap kezaliman yang dilakukan terhadap umat Islam yang ada di sana, saudara. Kita protes, tunjukkan ukhuwah kita, tunjukkan solidaritas kita. Tapi beb, capek beb, demo lagi, kagak ada habisnya, percuma beb, nggak ada hasilnya, kagak ada manfaatnya, didengerin juga kagak. Saudara, kata siapa? Kata siapa demikian? Capek memang capek, yang namanya perjuangan itu capek, betul. Kalau nggak mau capek, tidur di rumah, betul. Nyari duit aja capek, apalagi nyari sorga, saudara. Betul. Tapi kata siapa nggak ada manfaatnya? Saudara, kemarin waktu aksi di Cina, aksi bela muslim Uyghur, saudara. Selang seminggu setelah aksi atau selang 2 minggu, saya lupa persisnya, saya di Petamburan, saya dan Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas saat itu didatangi oleh seorang muslim dari Uyghur yang tinggal di Jakarta. Tapi dia minta dirahasiakan identitasnya. Karena katanya, beb, kalau saya ketahuan kedutaan besar Cina akan ambil saya akan dipulangkan ke Uyghur, beb. Saya di sini lagi belajar, Habib, untuk nanti kembali ke negeri saya. Apa dia katakan? Dia peluk kami, saudara. Beliau peluk, beliau nangis. Dia katakan, Habib, terima kasih banyak kepada FPI, terima kasih banyak kepada para alim ulama yang datang bela kami di kedutaan besar Cina. Habib, dengan adanya aksi di Jakarta, kami di Uyghur merasa ada saudara-saudara kami yang peduli dengan nasib kami, saudara. Mereka tidak merasa sendirian, kami merasa diperhatikan. Walaupun kami di bawah penindasan, tapi dengan adanya saudara-saudara kami yang kumpul puluhan ribu seperti itu, menunjukkan protes, memunajatkan doa, kami merasa mendapatkan perhatian. Beban kami menjadi sedikit berkurang. Saudara, minimal aksi solidaritas yang kita lakukan memberikan dukungan moral untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, saudara. Betul? Jadi jangan salah kaprah. Kemarin setelah aksi India di kedutaan besar India, Dubes nggak mau nemuin, saudara. Dengan sombong Dubes mengatakan itu yang demo Islam ekstremis, katanya. Itu bukan mewakili masyarakat Islam Indonesia, itu Islam ekstremis, kata. Nggak tahu dia dapat bisikan dari mana, pasti dapat bisikan dari orang sini, saudara. Betul? Kalau nggak dapat bisikan dari orang sini, nggak mungkin dia ngomong begitu. Itu sebabnya dia nggak mau nemuin delegasi kemarin. Ulama minta ketemu, dia nggak mau ketemu, saudara. Dia nggak peduli, saudara. Bahkan dia protes, dia kecam ketika ada salah satu laskar yang membakar bendera India. Saya jawab, saudara,
kau kecam pembakaran bendera India. Demi Allah, jangankan satu bendera, andai kata 1 juta bendera India dibakar, tidak bisa menembus satu nyawa muslim yang tumpah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau marah bendera India dibakar, nyawa tumpah, darah tumpah, kau tidak marah. Di mana kemanusiaanmu? Di mana akal sehatmu? Saudara, setelah aksi kemarin, ibadallah, saya dihubungi oleh salah satu ulama India, Syekh Dr. Abdul Nasir Al-Malibari. Beliau ini luar biasa, seorang ulama India madhab Syafi'i dari Malebar. Beliau punya banyak karangan kitab. Salah satu kitabnya Rad'ul Awghad fi Tahrimi Tahniatil Kuffar bil A'yad, lebih dari 200 halaman. Beliau tulis khusus dalil-dalil yang mengharamkan mengucapkan hari raya bagi orang-orang kafir. Dengan panjang lebar beliau jelaskan, menukil dari madhab-madhab. Beliau juga punya kitab Mustalahat Al-Madhahibil Arba'ah. Kitabnya bagus, saya punya di rumah. Beliau hubungi kami. Apa dia katakan? Habib Hanif, tolong sampaikan kepada para ulama yang hadir kemarin itu. Tolong sampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Umat Islam di Indonesia mau peduli dengan muslimin yang ada di India, saudara. Artinya apa? Mereka merasa mendapatkan dukungan moral, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan turunnya umat Islam jutaan di berbagai negara, itu menjadi bargaining, saudara. India akan mikir 1000 kali untuk macam-macam, karena ini udah jadi menjadi sorotan dunia, menjadi isu dunia. Kalau umat diam-diam aja, adem-adem aja, mereka akan berlaku sewenang-wenang, seenaknya, betul? Masya Allah. Makanya saudara, aksi kemarin belum selesai. Insya Allah besok hari Jumat, ba'da sholatil Jum'ah, kita akan kembali di depan kedutaan besar India. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita imtithalan li amri Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Yang enggak peduli dengan urusan orang Islam, kata Nabi Muhammad, enggak diakuin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan kita enggak peduli, aduh gue bodo amat dah, yang penting gue bisa makan, yang penting gue hidup enak. Enggak peduli, saudara-saudara, gue mau dibunuh kek, mau dibantai kek, mau disiksa kek, enggak peduli. Yang begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Orang yang enggak peduli, enggak mau tahu dengan urusan umat Islam, enggak diakuin sama Rasulullah. Na'udzubillah, amin. Silahkan nggak diakuin presiden, bodo amat. Nggak diakuin menteri, bodo amat. Nggak diakuin orang kaya, bodo amat. Tapi kalau nggak diakuin Rasulullah, mau lari kemana, saudara? Kalau nggak diakuin Rasulullah, mau nyari syafaat dari siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah. Makanya kita hadir Jumat besok, tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk solidaritas kita. Yang bisa hadir, hadir. Yang berhalangan hadir, ikut share di medsos. Atau yang berhalangan hadir, jangan lupa doakan saudara-saudaranya yang sedang berjuang. Mudah-mudahan perjuangannya dimenangkan oleh Allah. Makanya saya mau tanya orang Cibubur, jawab yang kompak. Kira-kira saudara kita di India dibantai rela atau tidak? Lihat saudara-saudara kita di India dibunuh, rela atau tidak? Lihat saudara-saudara kita di India dizalimi, rela atau tidak? Bela umat Islam. Hari Jumat siap kumpul di kedutaan besar India. Siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Terakhir sebelum saya tutup, saudara, sebelum saya tutup, karena masih ada satu acara lagi di puncak dari sini. Doakan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ini orang sedunia lagi heboh urusan virus corona. Padahal dari dulu udah dinyanyiin Melvi Sukaisi. Baru hebohnya sekarang. Masya Allah, lagi heboh soal virus. Saudara, sebagai muslim, ibu-ibu jawab jujur, Bu, takut nggak mau corona, Bu? Jujur. Kalau didatengin orang kena corona bagaimana, Bu? Kabur lo, kocar kacir. Mau takut lagi. Sebagai muslim, waspada boleh. Waspada boleh. Akhdhan lil asbab. Akhdhan lil asbab, bentuk ikhtiar kita. Nabi SAW pernah bilang dalam hadis, firru minal majdum firaraka minal asad.
Kalau ada orang yang kena juzam atau penyakit sejenisnya, maka larilah dari dia sebagaimana kau lari dari singa. Maksudnya apa? Maksudnya ikhtiar. Akhdan bil asbab adh-dhahirah fi ijtinabil amrad. Ambil sebab-sebab zahir yang bisa menghindari kita dari penyakit. Apa sebab-sebab zahir? Contohnya wudu, jaga wudu. Orang jaga wudu insya Allah Allah jaga nggak kena corona. Amin ya rabbal. Jaga kebersihan. Kebersihan bagian dari iman. Insya Allah Allah jaga. Ikhtiar boleh, waspada boleh. Tapi ketakutan berlebihan jangan. Ketakutan yang nggak keroanan jangan, saudara. Nggak bagus begitu. Kadang-kadang saya lihat sebagian nih lagi rame urusan corona, sampai hadir tablik akbar aja mau ketakutan, saudara. Betul betul. Kenapa nggak mau hadir tablik, nggak mau hadir pengajian? Aduh nggak deh, ternular lagi corona. Jangan begitu berlebihan. Mau hadir aksi ketakutan, apalagi musim corona takut nular. Waspada boleh, tapi ketakutan berlebihan. Nabi memang mengatakan la firru minal majdum, tapi dalam hadis lain Nabi mengatakan la udwa wala tiarata. La udwa, enggak ada penyakit yang menular kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu. Artinya apa? Daripada ketakutan yang enggak keruanan, yang enggak jelas, mendingan minta sama Allah pertolongan, minta perlindungan sama Allah. Allah yang maha menggerakkan segala sesuatu. Tidak ada satupun penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan dari Allah. Saudara, salah satu bentuk doa yang dianjurkan untuk menghindari wabak adalah doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ahmad ibn Umar ibn Sumaid, seorang ulama besar. Saudara, beliau ajarkan satu doa. Kalau doa ini dibaca ketika ada wabak, insya Allah yang baca doa ini nggak akan ketularan, insya Allah. Amin ya rabbal. Sa'dinkum habib naqra doa jamaah. Maka saya pengen ajak semua jamaah yang hadir di sini baca doa ini. Insya Allah baca semuanya, saya dulu baru yang baca, baru nanti yang lain baca. Insya Allah mudah-mudahan semua masyarakat di sini nggak ketularan corona, insya Allah. Amin ya rabbal. Ayo semuanya yang kompak setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyi alladhi la yamut. Isrif anna hadal waba. Isrif anna hadal waba. Isrif anna hadal waba. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya latif ya qadir nas'aluka al-lutfa fima jarat bihi al-maqadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. الفاتحة بنيات الشفاء وتفريج الكروب ودفع البليات ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب أحمد بن عمر بن سميد الوالد عبد الرحمن والوالد عبد الرحمن بن العطاس والإمام القطب الحبيب بكر بن عبد العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتهم وأولياء المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعيد عليهم بركاتهم في الدنيا والآخرة بسر
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sama-sama kita baca shalawat Badar. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ayo semuanya keluarkan suara hadrah mana hadrah. Udah bubar. Ketimpring lu mana ketimpring? Ambil napa? Hujan air nggak bikin pala bocor. Buset tuh ketimpring diumpetin di mana tuh? Masya Allah. Mudah-mudahan anak Adroh bininya 3 semua insya Allah. Yang bini 4 dia doang tadi, ini 3. Ayo semua. Yang paling dalam masuk ke kolong bininya 4 tuh sendiri itu. Ayo semua, baca sholawat Badar semuanya. Semua yang kompak keluarkan suaranya. Hadroh ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Semua. Salatullah salam ala taha rasulillah salatullah assalatu wassalamu alaika ya rasulullah salatullah semua Allah salatullah. Angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna sallallahu alaihi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Billah ilahi salim al-ummah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Allah ilahi sallallahu alaihi wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah Allah salatullah salamullah ala yasin habib sama-sama semua Allahumma barik lana fi rajabah wa sabana Allahumma barik lana fi rajabah wa sabana sallallahu alaihi wa ballighna ramadana bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah maulaya salli wa sallim daiman ala habib sallallahu alaihi مولاي صل سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من
minal ahwali muqtahimi maula. Semua keluarkan suaranya untuk Rasulullah. على حبيبك خير الخلق كلهم. Saya tanya orang Cibubur mau nggak digubul hajatnya, mau diangkat derajatnya, mau dihapus dosanya. Semua angkat tangannya, keluarkan suara tawassul sama Rasulullah. Ya Rabbi bil Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi bil waghfir lana. Sekali lagi terakhir semua. Ya Rabbi bil Mustafa balik Ya Rabb qasidana waghfir ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sampai acara betul-betul ditutup. Setuju? Setuju? Saya minta izin, minta ridha khususan dari Sayyidil Walid Al-Habib Hamid. Minta izin langsung ke puncak Habib karena cukup jauh perjalanannya. Di sana sudah ditunggu. Insyaallah mudah-mudahan kita berkumpul lagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.